tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita. Alhamdulillah, Allah mudahkan langkah kita untuk menunaikan ibadah subuh. Mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang senantiasa diperhatikan Allah, ditakjub Allah, dikagumkan Allah, sebagaimana dalam hadis sebelumnya telah saya sampaikan. Dua hamba Allah yang senantiasa Allah kagumi, salah satunya adalah orang yang bergegas menuju kepada panggilan Allah untuk ruku sujud, dan itulah hamba Allah yang meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sang pemilik dan keluarga demi Allah untuk menghadapkan dirinya. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukira biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Dan yang kedua yang dikagumi Allah adalah Allah yang bergegas dalam berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan termasuk juga ini takmirul masajid, memakmurkan siar Islam adalah termasuk jihad. Dan nanti insya Allah sebagaimana semua telah saya jelaskan, hanya dua hamba Allah yang tanpa dihisab, sehingga ketika di mahsyarnya Allah sekian manusia kesulitan, dua kelompok inilah yang berdiri atas seruan yang menyeru ketika mereka berdiri. Wahum qalilun, ternyata sedikit. Siapakah itu? Tatajabaluhum anil madajid, hamba Allah yang merendahkan lambungnya, meninggalkan tempat tidurnya, dan mereka untuk melaksanakan sujud kepada Allah. Dan yang kedua, itulah mereka yang yusabbihunan bihamdi, yang berbanyak bertasbih, berzikir setiap saat dan setiap keadaan. Dan itulah mereka yang diperintahkan Allah untuk berdirilah kalian mendapatkan lindungan, kalian mendapatkan pertolongan. Dan selain itu kelompok mereka dihisab dengan segala kesulitan. Alhamdulillah. Hadirin jamaah semua yang sama-sama mendapatkan ridho dan ampunan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini subuh ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban. Tidak luput mengikuti doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Rabb. Berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Panjangkan umur kami, sehat fisik kami, mudahkan langkah kami dalam melaksanakan ketaatan, dan hindarkanlah kami dari segala kemaksiatan, dan wujudkanlah segala cita-cita kami penuh dengan kemaslahatan. Jamaah subuh rahimahullah, Imam As-Sami'i radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Qum menyampaikan, balagna annahu kana yuqawwina du'a, telah sampai menjelaskan kepada kami bahwa inna du'a istajaba fi khamsil layal, bahwa doa itu sangat diijabah pada 5 keadaan. Fi lailatul Jum'ah, pada malam Jumat, wa lailatul Adha, pada malam Idul Adha, wa lailatul Fitri, pada malam Idul Fitri, wa lailatul Rajab, dan pada malam awal Rajab, wa lailatul nisfi Sya'ban, dan pada malam nisfu Sya'ban. Inilah bulan Sya'ban. Kesunahan amalan-amalan di bulan Sya'ban secara simbolnya kita dianjurkan optimalisasi ibadah, meningkatkan, karena ahabbu syuhur ya Rasul, bulan yang paling dicintai Rasul
Ayyasamu Sa'bana Sumayasilahu di Ramadan, bahwa salah satu bulan yang banyak dicintai Rasul untuk melakukan salawatullah pada bulan Sa'ban, sampai menyambungnya di bulan Ramadan hanya beberapa hari saja untuk membedakan mengawali dan mengakhiri Sa'ban dan mengawali Ramadan hingga Rasul tidak berpuasa. Dari syahrul Sya'ban, itulah bulan Sya'ban, kata Rasul, yufalna sebanyak orang yang menalaikannya. Wa syahrul tarfa'u fihil amal, pada bulan itu adalah bulan yang mana Allah mengangkatnya amalan manusia ila Rabbil alamin, kepada Allah semesta alam. Pakhu dan aku senang, aku cinta ayyurfa'ali wa anasal, ketika amalan itu dihadapkan, diangkat menuju kepada Rabbul Alamin, wa ana sha'imun, dan aku sedang berpuasa. Subhanallah. Inilah hadirin, Rajab dianjurkan juga salah satu amalannya. Ternyata Sya'ban juga itulah amalan yang lebih dianjurkan. Mengutip dari hadis Mu'adz bin Jabal, di saat baginda Rasulullah SAW menuju ke perang Tabuk, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata aku di pagi hari bersama baginda Rasulullah SAW, yauman qariban wa lam nasir, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasul, akhbirni bi amalin, jelaskanlah, kabarkanlah kepadaku wahai Rasul, bi amalin yudkhilul jannah, dengan amalan yang bisa memasukkan aku ke surga, wa yubaidu an-nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasulullah menjelaskan, qala laqad sa'altani, sungguh engkau telah meminta kepadaku an-'azimin, dari perkara yang sangat agung. Wa innahu la yasiru ala ma yasru alaihi, demi Allah, hanya orang yang dimudahkan oleh Allah lah dia akan mudah melaksanakannya. Oleh karenanya, mudah-mudahan tidak ujub, tidak ria ketika kita dimudahkan langkah kita untuk sholat berjamaah, apalagi subuh ini adalah ibadah yang sangat berat, ngantuk, tunduk, tiris, dan lain sebagainya. Luar biasa. Itu hanya Allah yang dimudahkan, Allah yang mampu untuk melangkah ke tempat ini. Karena itulah Rasulullah menjawab atas pertanyaan dan permintaan Mu'adz bin Jabal, amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka kata Rasulullah, subhanallah, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan jangan pernah kau sekutukan Allah. Pada penjelasan Israel minggu yang lalu saya jelaskan bahwa 3 hal yang Allah berikan di Sidratul Muntaha. 1, salat 5 waktu. Yang kedua, turunnya 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga, innallaha yaghfiru ma yusyriku billah, bahwasanya Allah mengampuni dosa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka tepat sekali sebagaimana Rasul menjawab kepada sahabatnya yakni Mu'adz bin Jabal, engkau telah meminta dan bertanya kepada sesuatu yang agung, hanya orang-orang yang dimudahkan Allah. Maka Rasul menegaskan, sembahlah Allah. Hadirin, musyrik yang paling kecil adalah riya. Bahkan dalam hadis yang lain, saking peliknya kemusyrikan itu, Rasul menjelaskan, bagaikan aku letakkan semut hitam di atas batu yang hitam dalam keadaan gelap gulita. Karena hanya diri kamu
ragu, salah, wasiko pertengkar, gemar pasir, gemar berterbang begitu, ya demi mengalahkan yang lain. Hati-hati, ya. Ini Rasul senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyirki wan nifaq. Dan nifaq, munafik adalah menampakkan kebaikan padahal belakangnya dia adalah orang yang tidak baik. Wasuil akhlak, berlindung kepada Allah dari kejelekan akhlak. Wasuil mahawan walabil ahwal dari kejelekan memandang orang lain, merendahkan orang lain, suudzon dan lain sebagainya. Termasuk subhanallah, minta juga diselamatkan dari keluarganya. Nah itulah doa-doa Rasulullah SAW. Oleh karenanya Rasulullah menjawab atas permintaan amalan yang bisa memasukkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka. Sembahlah Allah dan jangan pernah menyebutkan sesuatu dengannya. Yang kedua, waktu kita sholat, waktu biasakan tunaikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Watasumu Ramadan wa tahjul baiti, laksanakanlah ibadah salat, laksanakanlah ibadah haji. Semua kemudian Rasulullah menjelaskan aduluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Katakanlah Rasul, itulah as-shaum junnatun. Saum itu adalah perisai, benteng. Karena itulah laksanakanlah. Baik yang fardiyah wajib khusus di bulan Sa'ban ini merupakan bulan optimalisasi ibadah-ibadah sholat, zakat, puasa, pun demikian haji atau umrah. Ya, wabil khusus kita persiapan menjelang Ramadan itu adalah tilawah Al-Quran. Karena yang optimalkanlah hati. Rasul menyatakan wassalat tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menghapus kesalahan. Kamu nyetir makna sebagaimana air memadamkan hati. Wassalatu rajul min jawfil lail, dan salat malam seorang hamba Allah tataja wajanuhu anil madazi hatta balag ya'mal. Subhanallah. Itulah yang dikutip dari surah yang saya bilang, surah As-Sajdah ayat 15 sampai ayat 17. Betapa agungnya hamba Allah yang melaksanakan, bergegas dirinya untuk menuju untuk melaksanakan sholat. Bahkan inilah hadirin yang menjadi, kalau dikatakan oleh yang paling agung dalam Isra Mi'raj adalah sholat yang 5 waktu. Karenanya laksanakanlah, optimalkanlah, karena hamba Allah yang mampu melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu itu, subhanallah, apa yang akan dia miliki? Ternyata satu ketenangan. As-salatu lidzikri, sholat itu zikir, dan zikir itu tatma'innul, menenangkan hati. Kalau kita sholat kenapa tidak tenang, pasti ada masalah. Yang kedua adalah sholat. Disitulah saatnya ijabah. Makanya aqrabu ma yakun abdu rabbahu wa huwa syahidun, sedekat dengan hamba dengan Allah adalah saat dia sedang sujud. Karena itu Siru bin doa, perbanyaklah kalian ketika sujud itu memohon kepada Allah. Dalam surah Maryam ketika menjelaskan Nabi Zakaria, dia berada di mihrab, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, dia sedang sholat memohon kepada Allah, bahwa dia hamba Allah yang sudah tua, belum punya turunan dan isinya pun. Ternyata disitulah jawabannya langsung juga dalam sholat. Ketika Allah mengabarkan wahai Zakaria, aku akan berikan putra namanya Yahya.
Itu karena itulah optimalkanlah sholat yang masuk seperti jamaahnya doa dalam sholat. Banyak kita ungkapan dalam sholat, wah segala permintaan Rabbi warhamni wasduni warzuqni warfa'ni wahdini. Banyak sekali itu urusan-urusan dunia itu semuanya itu. Subhanallah. Sampai ya Allah apabila Quran menerangkan mudah-mudahan rezeki wa segala macam. Subhanallah, kalau kita amati doa-doa, karena itulah optimalkanlah. Karena sedekat-dekatnya hamba Allah dengan Allah itulah ketika salat. Kemudian jadilah orang yang baik. Kalau dengan salat masih belum juga menjadi orang yang baik, mungkin ada hal yang tidak benar. Sebab dalam surah Al-Kamil ayat 45 itu betul mahu yaikan akhir salat. Nah, bacalah wahyu Allah. Ya. Lalu di situ ayat berikutnya menjelaskan akhir salat. Dirikanlah sholat, sebab sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegahmu dari perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan fahsya, perbuatan mesum, perbuatan fahsya, perbuatan yang orang lain tidak tahu, hanya diri dengan Allah. Dan munkar adalah kejahatan yang nampak dan datang. Oleh karenanya, ketika Allah melaksanakan sholat tapi tidak berhenti dari kejahatannya, maka dalam hadis dikatakan bukanlah dia semakin dekat dengan Allah, tapi malah dia semakin jauh dengan Allah. Dan tentu yang keempat adalah sukses, dan yang kelima tentu adalah betul banyak ayat yang mengingatkan kalau Allahul mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman dan orang yang sholatnya khusyuk. Bagaimana tidak ya, kita selalu diingatkan 5 kali dalam sehari semalam ini dengan undangan ada kan? Itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya kita sholat, mari kita menuju kepada keberuntungan. Makanya ketika hamba Allah itu bergegas tatajab wajhuhu 'anil madawati, mungkin ada yang ada awal. Kalau yang saya alami ketika di Masjidil Haram itu, dan ketika mungkin 2:30 atau jam 2:30 sudah di Haram, baru beberapa salat, baru salat, ternyata jam 3 itu disitulah adzan awal. Jam 3 dikumandangkan dengan suara yang merdu, suara yang merintih, suara yang mengangkat, sehati menyentuh hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di keheningan malam, hamba Allah ternyata sudah banyak yang tertanya maju, sudah sujud menangis. Berapa air mata yang dicucurkan setiap malam di Masjidil Haram, berapa liter air mata yang dicucurkan di Masjid Nabawi. Dan inilah yang harus kita optimalkan juga di masjid-masjid kita yang dekat. Karena masjid adalah tempat untuk saja, masjid tempat untuk bersujud. Dan insya Allah kalau dengan sholatnya yang tadi benar, satu akan mendapatkan ketenangan. Yang kedua, ijabahnya doa. Dan yang ketiga, tentu akan merubah pribadinya menjadi hamba yang terbaik. Dan yang keempat dan kelima menjadi hamba yang sukses dan beruntung. Subhanallah tabarakallah. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan hidayah dari Allah. Melanjutkan dari hadis tadi bahwa sumpah ala ubirka ya Rasul amri kulli wa amudi. Maukah aku tunjukkan, aku beritakan tentang pokok-pokok dan urusan. Subhanallah, Rasul katakan Rasul amri al-Islam wa amruhu as-salat. Tiapnya itu adalah salat. Wa dirwatu sanami, dan puncaknya
Nabi Allah, wa inna Muhammadan mimma yatakallamu bihi, Nabi Allah, apakah aku akan diadab dengan lisan ini? Faqala sakiratka ummaka ya Muhammad, ibumu telah kehilangan kamu wahai Muhammad. Banyak kubun nas benar yang manusia itu tersungkur ke dalam neraka itu, ala wujuhin awala manahirin ala asaidu bilisanin, karena dia rusak dalam tidak bisa menjaga ucapannya. Apalagi dicontohkan kepada ibunya, pada takulul mauf, jangan berkata-kata kepada ibumu dengan pun demikian kepada orang lain. Sampai ada orang mengatakan sahabat Nabi, "Hai Rasul, si fulan ahli tahajud, si fulan itu ahli sedekah, ahli saum, hanya satu wahai Rasul, dia itu menyakiti tetangganya dengan lisan." Sampai Rasul katakan, "Wa fina, dia adalah celakalah dia." Kenapa? Itulah tadi yang dikatakan, jaga lisan, jangan sampai pernah menyinggung atau menyakiti orang lain. Sampai Imam Abdullah bin Sa'ad menyatakan bahwa tertahannya usulnya seorang hamba hadirat Allah dengan doa, satu adalah karena ucapannya, dan yang kedua karena kotor yang dimakannya, yang diminum. Karena itulah beliau mengatakan, aku senantiasa menyelusuri dengan beberapa hal. Satu, senantiasa berpegang teguh di atas satu kitabillah. Yang kedua, dia senantiasa mutabaah kepada Rasul. Dan yang ketiga, dia senantiasa taubat kepada Allah. Dan berikutnya senantiasa dia memakan dari hal yang haram. Dan juga dia senantiasa menjaga lisannya. Itulah artinya bahwa tahapan-tahapan menuju kepada Allah dimulai dengan berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Quran, mengikuti mutaba'ah kepada Rasul, dan memperbanyak taubat, dan konsumsilah yang halal, dan jagalah lisan. Insya Allah, maka itulah jalan-jalan untuk menuju dekat kepada Allah. Karena itu, mari kita bermunajat di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan bulan Sya'ban sebagaimana yang disampaikan Rasul, bulan disampaikannya amal kita kepada Allah. Bahasa kita jadi setara begitu. Dan saat-saat waktu-waktu ijabah inilah adalah di bulan-bulan Sya'ban ini untuk optimalkan seluruh kegiatan kita. Maka kata ulama dikatakan Rajab syahrul jamin wa Sya'ban sa'yul jamin. Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam, dan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman, menyirami amalan, menyempurnakan sholat, ibadah saum, sedekah, termasuk tahajud di waktu malam, bahkan tilawah Al-Quran. Karena inilah di bulan Ramadan akan memasuki arena yang sangat agung dan mulia. Disitulah turunnya Al-Quran. Bahkan kita disiapkan dari sekarang bukan menjadi pemula lagi, tapi kita ekstafet yang sudah baik bacaannya, tingkatkan untuk memahami kandungannya, dan mudah mampu memahami kandungannya, buktikan juga dengan mengamalkan, dan juga ajarlah orang lain mendakwahkannya. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pewaris Nabi, yakni senantiasa merawat dan memelihara peninggalannya. Apakah itu Quran dan hadis? Kata Rasul, tidak akan sesat selama-lamanya. Insya Allah mudah-mudahan kita menapaki apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Hamdan wa fi'lan wa yukafi mazidan ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana ya Rabb. Bisubuh yang merahmati ini, bersyukur nikmat, memuji kebesaran, mengagungkan kemuliaan ya Rabb. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru kami,
musibah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kuatkanlah fisik kami untuk senantiasa mentaati dan melaksanakan ketaatan. Wujudkanlah akhlak kami sebagaimana yang dicontohkan akhlak Nabi Rasulullah SAW, dan wujudkanlah segala cita-cita kami dengan kemaslahatan. Akhiri ya Allah hidup kami dengan keseluruhan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin.